Satu perikop, satu hari. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-33. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana. Pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Apakah yang ku maksudkan dengan perkataan itu? Bahwa persembahan berhala adalah sesuatu, atau bahwa berhala adalah sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita lebih kuat daripada Dia? Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging, tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani, karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makalah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan-keberatan hati nurani. Yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani, maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi dalam bagian firman Tuhan ini, Paulus menekankan tentang kebebasan di dalam Kristus. Sehingga ia menyampaikan di dalam ayat yang ke-23, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, ini perlu sekali menjadi perhatian bagi saya dan saudara saat ini. Ketika kita sudah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bertumbuh dewasa di dalam Kristus, maka kita tidak hanya berhenti sampai bertanya apakah ini dosa atau tidak dosa. Apalagi kita dengan berpikir saya bebas, saya sudah merdeka di dalam Kristus, berarti saya bisa buat apa saja. Nah, Paulus menekankan di dalam bagian ini, segala sesuatu diperbolehkan. Ada tetapinya. Nah, Bapak Ibu, ada 5 pertanyaan yang perlu kita tanyakan dalam diri kita ketika kita mau melakukan suatu tindakan. Maka kita perlu mempertanyakan beberapa hal ini. Yang pertama, apakah hal itu membawa kepada kebebasan atau perhambaan? Apa yang kita lakukan itu, apakah itu membawa kita semakin
hidup di dalam kebebasan di dalam Kristus, merdeka di dalam Kristus, atau sebaliknya hal tersebut yang kita akan lakukan akan memperhambat kita. Yang kedua, apakah hal itu menjadikan saya batu sandungan atau batu loncatan bagi orang lain? Ketika kita mengerjakannya ini atau melakukan hal ini, kita harus pikirkan, apakah tindakan itu mendatangkan batu sandungan bagi orang lain atau justru menjadi batu loncatan bagi orang yang melihatnya. Yang ketiga, apakah hal itu membangun atau menjatuhkan saya? Apakah itu membangun kita atau justru menjatuhkan kita ke dalam dosa? Yang keempat, apakah hal itu hanya menyenangkan saya atau memuliakan Kristus? Segala sesuatu yang kita lakukan bukan hanya berhenti sampai pada menyenangkan diri kita sendiri, tapi harus sampai pada titik menyenangkan Kristus. Yang kelima, apakah hal itu menolong saya memenangkan orang-orang yang tersesat kepada Kristus atau membuat mereka berpaling kepada Kristus? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya dan saudara ajukan pada diri kita setiap waktu. Jadi tidak hanya berbicara tentang apakah ini boleh atau tidak boleh, apakah ini dosa atau tidak dosa, tetapi 5 poin ini kita perlu pikirkan sehingga segala hal yang kita lakukan, segala hal yang kita kerjakan dalam hidup ini tidak hanya sebatas untuk kepentingan kita, kenikmatan diri sendiri, tetapi juga akhirnya adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Ini pembacaan firman Tuhan, renungan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin.